Per saat ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai konsep perilaku biaya. Namun, sebelum kelompok kami akan mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Fizil Tangkilisan selaku moderator, ada Megawati Matana, ada Nur Aini Salim, ada Niwayan Jayanti, ada Soliska Bas, dan yang terakhir ada Vanessa Maringka. Dan topik yang akan kami bahas dalam materi kami yaitu perbedaan biaya dan beban, dan yang kedua itu ada konsep perilaku biaya. Biaya dan beban adalah dua konsep yang berbeda dalam akuntansi. Perbedaan antara biaya dan beban itu terletak pada arti dan periode akuntansinya. Biaya adalah sumber ekonomi yang harus dikeluarkan untuk kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Biaya biasanya digunakan dalam penyusunan neraca, seperti biaya yang belum terpakai dan dianggap mampu memberikan manfaat sehingga dianggap aktiva. Biaya memiliki periode akuntansi lebih dari 1 tahun karena dianggap sebagai pengeluaran modal. Contoh dari biaya adalah biaya pembelian aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sedangkan beban adalah penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai aktiva. Beban akan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai pengeluaran yang telah terpakai dan tidak memberi manfaat di masa depan. Beban memiliki periode akuntansi kurang dari 1 tahun karena diambil dari pengeluaran pendapatan. Contoh dari beban sendiri adalah penyusutan nilai aset, beban pajak, beban bahan baku, dan lain sebagainya. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya operasional perusahaan tersebut, sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa yang akan mendatang. Perilaku biaya atau disebut dengan cost behavior adalah perubahan perilaku biaya karena perubahan aktivitas bisnis. Perilaku biaya menunjukkan suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Jenis-jenis perilaku biaya dalam navigasi kompleks dunia bisnis, pemahaman jenis-jenis perilaku biaya menjadi senjata penting bagi pengambil keputusan. Biaya bukan sekedar angka, melainkan kisah yang menciptakan gambaran finansial suatu entitas. Berikut adalah jenis-jenis perilaku biaya yang umum digunakan. Yang pertama, perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan memengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni committed fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi karena kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa gaji, serta asuransi. Yang kedua, discretionary fixed cost atau yang biasa disebut dengan manage atau programmed cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran atau biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, dan biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Yang kedua, biaya variabel.
Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku. Ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Biaya tetap dan variabel. Yang pertama, metode tingkat aktivitas. Dalam metode ini, biaya tetap dan variabel dipisahkan berdasarkan tingkat aktivitas perusahaan. Biaya yang tetap konsisten terlepas dari volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya variabel berubah seiring dengan perusahaan tingkat aktivitas. Yang kedua, metode garis regresi. Metode ini menggunakan analisis regresi untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Biaya total diplot terhadap volume aktivitas, dan garis regresi digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, metode kontribusi margin. Dalam metode ini, biaya tetap dan variabel dipisahkan berdasarkan kontribusi margin setiap produk atau layanan. Biaya variabel dikeluarkan terlebih dahulu untuk menghasilkan kontribusi margin. Sementara biaya tetap ditanggung setelah kontribusi margin mencakup biaya variabel dan memberikan keuntungan tambahan. Yang keempat, metode titik impas. Metode ini mencari titik di mana pendapatan sama dengan biaya total, menentukan bagian biaya yang tetap dan variabel. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pilihan metode tergantung pada jenis bisnis dan informasi yang tersedia. Baik, kita masuk pada perhitungan perilaku biaya berdasarkan jenisnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang mana bahwa perilaku biaya itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah perilaku biaya tetap, yang kedua adalah perilaku biaya variabel, dan yang ketiga itu adalah perilaku biaya semi variabel. Nah, kita masuk pada perhitungannya. Jadi, pada perhitungan biaya tetap itu ditentukan dengan menghitung selisih dari biaya total dengan biaya variabel total, di mana rumusnya itu adalah biaya tetap atau formulasinya adalah A sama dengan total biaya dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali dengan unit produk. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A tambah B kali X, di mana X itu adalah variabel dari unit produk tersebut. Lalu perhitungan yang kedua itu ada perhitungan biaya variabel, di mana biaya variabel itu ditentukan dari total selisih biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan total selisih dari volume produksi. Nah, kalau dirumuskan itu biaya variabel atau diformulasikan B sama dengan total biaya tertinggi dikurangi dengan biaya terendah dibagi dengan total volume produksi tertinggi dikurangi dengan volume produksi terendah. Dan yang ketiga itu adalah perhitungan biaya semi variabel, di mana biaya semi variabel itu ditentukan dari kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Misalkan jika total biaya tetap bulanan adalah $500 dan biaya variabel itu adalah $2 per unit, maka biaya semi variabel adalah $500 ditambah dengan total dari $2 yang dikalikan dengan jumlah unit produk. Namun perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus perhitungan biaya semi variabel dapat lebih kompleks tergantung pada karakteristik biaya yang terlibat. Penerapan laba rugi dalam format kontribusi.
Laporan pendapatan kontribusi adalah laporan laba-rugi yang memisahkan variabel dan biaya tetap dalam menjalankan bisnis. Biaya variabel dikurangkan dari penjualan untuk menghitung margin kontribusi. Kemudian, biaya tetap dikurangkan untuk menunjukkan pendapatan operasional akhir. Penerapan format kontribusi mengurutkan biaya berdasarkan variabel atau tetap. Laporan laba rugi tradisional memisahkan biaya berdasarkan apakah biaya tersebut terkait dengan produksi atau tidak. Ini termasuk harga pokok penjualan atau COGS, serta biaya penjualan, umum dan administrasi. Kedua kategori pengeluaran tersebut mungkin berisi biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, akan berguna untuk memisahkan keduanya menggunakan pernyataan format kontribusi.